Sekitar 0,2% remaja di Indonesia pernah mencoba melakukan tindakan bunuh diri di setiap tahunnya. Hal ini berarti ada ribuan remaja di Indonesia yang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, banyak remaja yang saat ini sedang menghadapi tekanan mental dan bahkan ada di antaranya hingga putus sekolah dan kehilangan harapan di setiap tahunnya. Pertanyaan saya adalah bukan lagi kapan kita peduli terhadap hal tersebut, melainkan berapa lama lagi kita hanya tetap diam dan menunggu. Perkenalkan, saya Made Melda Yogiani dan di sini saya yakin dan percaya bahwa mulai detik ini sudah bukan waktunya lagi kita hanya diam dan menunggu bantuan dari orang lain. Karena sudah seharusnya kita bukan lagi sebagai objek melainkan subjek yang membawa perubahan. Berdasarkan survei Snapchat pada tahun 2025, terdapat 58% responden Indonesia yang mempertimbangkan AI sebagai media konseling mereka. Dan bahkan ada 6% diantaranya yang sudah memanfaatkan AI sebagai teman bercerita mereka. Tidak hanya sampai di situ, berdasarkan data asesmen nasional tahun 2023, mendapati 36,31% remaja di Indonesia berpotensi mengalami perundungan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga perusakan barang. Dan hal ini menjadi pemicu terbesar terhadap kasus mental health pada remaja dan bahkan berpotensi mengalami bunuh diri yang sekitar 40% berdasarkan data dari UNICEF. Ironisnya, di saat meningkatnya kebutuhan akan layanan konseling, justru ketersediaan di setiap sekolah masih sangat-sangat minim. Hal ini berdasarkan data dari Asosiasi dan Bimbingan Konseling di Indonesia, menyatakan bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki aksesibilitas yang layak terhadap layanan konseling. Selain itu, berdasarkan data dari UNICEF tahun 2024, menyatakan bahwa hanya sekitar 2,6% remaja di Indonesia yang memanfaatkan adanya layanan konseling. Hal ini terjadi karena 3 alasan utama. Yang pertama, karena adanya gap antara ketersediaan terhadap aksesibilitas layanan konseling dan juga kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Lalu yang kedua, karena belum terjaminnya anonimitas sehingga masih banyak remaja yang takut melakukan adanya konseling, khususnya konseling fisik. Dan yang ketiga, karena belum terintegrasi secara teknologi, di mana semakin kesini semakin banyak remaja yang ingin segala sesuatu yang serba instan, sehingga ini akan menjadi tantangan utama khususnya pada layanan konseling fisik. Untuk menjawab akan kebutuhan layanan konseling yang aksesibilitasnya mudah, anonimitasnya terjaga, serta terintegrasi secara digital, maka saya menginisiasikan program bernama Konseling Hybrid. Dengan keikutsertaan saya bersama PIKM Pelana Undiksa melalui program Ludak Sinar dan juga bersama Forum Genre Buleleng melalui program Temu Hati. Dengan ini, saya berharap dapat menyediakan ruang yang aman dan nyaman melalui pesan anonim sehingga dapat menjaga kepercayaan kepada konselor dan juga konseling. Saya sadar bahwa program ini jauh dari kata sempurna. Namun ibarat pepatah, tak ada mimpi yang terlalu besar, melainkan hanyalah tekad, semangat, dan tindakannya lah yang terlalu kecil. Sehingga saya ingin mengelaborasi program ini sebagai wujud penyempurnaan saya dengan program Quick Win dari Kemenduk Banga melalui 3 pendekatan utama, yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di mana tindakan preventif yaitu dengan menyediakan kelas edukasi anti-bullying dan juga kesehatan mental di setiap sekolah dengan melibatkan PIK setiap sekolah. Lalu tindakan kuratif yaitu dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan juga pelaporan yang terpadu. Dan yang terakhir dengan menyediakan layanan rehabilitatif yaitu pemulihan trauma dan juga penguatan mental. Dan dari sini program ini akan diinisiasikan dengan sistem peer-to-peer approach dan juga dengan melibatkan multi-partner dan multi-sektor untuk mewujudkan meaningful youth participation yang sesungguhnya. Di balik setiap remaja yang selalu dianggap lemah, terdapat jiwa muda yang akan memberi arah. Dan mereka adalah 25% dari populasi di dunia yang akan menentukan 100% masa depan kita. Dan ketika kita mengabaikan suara mereka hari ini, itu berarti kita sedang membisukan dunia di esok hari. Salam genre.